Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Hidayati, SE MSI, Kepala Sekolah SMK Mitra Bakti Cibuntu Cibitung, Kabupaten Bekasi. Sekolah yang saya pimpin mempunyai visi terwujudnya lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja profesional, berkualitas, mandiri, berwawasan global, serta mampu bersaing dalam dunia kerja. Pembelajaran di SMK Mitra Bakti berfokus pada student center learning, di mana sistem pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Metode student center learning merupakan pembelajaran transformatif yang memiliki beberapa jenis cara pembelajaran yang dapat dilakukan secara bergantian sesuai dengan materi. Namun, di tengah masa pandemi, 98% peserta didik melakukan pembelajaran daring dan 2% melakukan pembelajaran luring. Selama ini, pembelajaran daring dinilai belum maksimal karena turunnya minat belajar peserta didik yang merasa jenuh akan pembelajaran yang dilaksanakan di rumah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kehadiran peserta didik pada setiap kelas. Oleh karena itu, perlu adanya variasi media pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar peserta didik selama masa pandemi. Melalui rencana pengembangan sekolah tahun 2020-2021, pembelajaran daring melalui e-learning dapat meningkatkan minat belajar peserta didik, serta dapat memberikan kenyamanan belajar selama masa pandemi. Setelah adanya program ini, diharapkan seluruh peserta didik mengikuti proses pembelajaran daring selama pandemi. Seluruh peserta didik mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh tenaga pendidik, serta meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dalam penggunaan media pembelajaran online. Adapun langkah-langkah untuk dapat terwujudnya program ini adalah 1. Persiapan, 2. Pelaksanaan, 3. Monitoring, 4. Refleksi, 5. Tindak lanjut. Rangkaian kegiatan diawali dengan menganalisis permasalahan pembelajaran dan sosialisasi e-learning dengan tenaga pendidik, penyusunan jadwal KBM ataupun jadwal ulangan harian PTS dan PAS. Selain itu, dibentuk teamwork pembelajaran e-learning agar pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan rencana. Setelah itu selanjutnya, sekolah mengadakan sosialisasi kepada wali murid agar proses pembelajaran dapat dipantau langsung dari rumah peserta didik. Awal pembelajaran e-learning peserta didik, Tendik menggunakan WhatsApp grup kelas dengan mengirim video tutorial untuk peserta didik. Tendik menghimbau kepada peserta didik yang tidak memiliki handphone atau kuota agar dapat melakukan pembelajaran di sekolah. Tendik memaksimalkan pembelajaran e-learning serta melakukan pendataan kehadiran dan pengumpulan tugas-tugas peserta didik. Kegiatan monitoring dilakukan dengan mengevaluasi pembelajaran e-learning tenaga pendidik, mengumpulkan data-data dan dokumen lainnya. Tahapan ini juga Tendik mengisi instrumen yang telah disediakan terkait dengan keterlaksanaan kegiatan, ketercapaian tujuan peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK. Selanjutnya, peninjauan dan pengambilan sudut pandang peserta didik terkait dampak pembelajaran menggunakan e-learning terhadap minat dan kenyamanan pembelajaran daring selama masa pandemi. Pada kegiatan refleksi Tendik, mendiskusikan hasil analisis pembelajaran dan merencanakan supervisi Tendik dalam pembelajaran daring. Tindak lanjut kegiatan berupa pemrograman pelaksanaan UTS dengan e-learning, serta pemberian reward kepada peserta didik yang berprestasi berupa beasiswa dan reward bagi tenaga pendidik yang berkompetensi. Pada tahapan ini juga dilaksanakan supervisi yang intens dan berkala demi meningkatkan sistem pembelajaran daring di masa pandemi. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan menghasilkan kenaikan partisipasi kehadiran peserta didik dengan meningkatnya minat pembelajaran daring. Selain itu, guru-guru semakin dimudahkan dalam proses mengajar karena kemudahan e-learning yang efisien. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada peserta didik terkait pembelajaran daring dengan e-learning adalah sebagai berikut. 87% peserta didik menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan e-learning menarik dan mudah dimengerti.
90% peserta didik merasakan pembelajaran menggunakan e-learning lebih disiplin waktu, bersikap jujur, bertanggung jawab, mengikuti ujian sesuai dengan jadwal, sehingga meningkatkan minat belajar dan nilai prestasi akademik. Menurut saya, pembelajaran daring melalui e-learning SMK Mitra Bakti sangat mudah dilaksanakan, tidak boros kuota. Saya juga lebih disiplin waktu, jujur, bertanggung jawab, dan menambahkan minat belajar. Penggunaan e-learning sangat membantu selama proses belajar di masa pandemik ini. Kemudahannya dalam mengakses materi dan mengumpulkan tugas membuat minat belajar saya naik. E-learning menurut saya sangatlah efisien dan sangat mudah digunakan karena siswa dan guru tidak perlu mendownload aplikasi tambahan di laptop ataupun di handphone. Kemudahan itu membuat anak-anak minat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah dan tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Dengan demikian, melalui pembelajaran daring berbasis e-learning memiliki dampak peningkatan terhadap minat belajar peserta didik dalam pembelajaran di masa pandemi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.